Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya, Fuad Husain Akbar. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mudah untuk membuat satu judul penelitian dan abstrak pada penelitian ilmiah. Nah, sebelumnya, jika Anda tertarik dengan tema ini, silahkan di-subscribe, like, share, and comment. Nah, dalam kuliah online ini, terkait dengan judul penelitian dan abstrak, memang terkadang kita ada hal terkesan menyepelekan terkait dengan judul penelitian dan abstrak ini. Nah, kalau judul penelitian dan abstrak ini tidak bisa kita kemas dengan baik, maka praktis penelitian kita menjadi tidak tertarik untuk dibaca orang lain, sehingga tingkat visibilitas penelitian kita itu menjadi berkurang. Nah, dalam kuliah online ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara mudah membuat satu judul penelitian dan abstrak pada penelitian ilmiah. Ya, sebagai pendahuluan bahwa judul penelitian ini dan abstrak ini merupakan komponen atau salah satu komponen penting yang harus ada dalam suatu penelitian. Kenapa? Karena judul pada hakikatnya merupakan suatu karangan atau tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang penelitian kita. Sedangkan abstrak ini juga merupakan sajian atau singkat, ya, secara singkat mengenai isi laporan penelitian. Sehingga ketika kita hanya membaca judul dan abstrak dari suatu penelitian, kita sudah bisa mengetahui apa sebenarnya isi dari penelitian tersebut. Nah, saya berangkat dari judul. Judul ini adalah bagian pertama dari setiap manuskrip atau naskah yang dilihat oleh para pembaca, ya. Maka judul ini pada hakikatnya merupakan suatu nama atau karangan atau tulisan. Ada juga orang mengatakan bahwa judul adalah kepala suatu karangan atau tulisan. Ya, judul mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu tulisan, termasuk dalam suatu proposal penelitian. Sehingga judul makalah atau penelitian harus jelas dan tidak membingungkan pembaca. Judul penelitian sebaiknya tidak mengandung unsur-unsur yang membingungkan bagi pembaca dalam memahami arti sebenarnya dari sebuah tulisan. Judul penelitian tetap memberikan kesan pertama terhadap isi, ya. Jadi judul ini harus bisa atau memberikan kesan pertama terhadap isi penelitian secara keseluruhan, sehingga baik buruknya suatu proposal penelitian itu juga ditentukan oleh baik buruknya atau menarik tidaknya judul proposal tersebut. Selain judul penelitian yang menggambarkan suatu tulisan atau penelitian, juga terdapat abstrak yang merupakan sajian singkat mengenai isi laporan penelitian. Nah, abstrak adalah biasa kita definisikan sebagai suatu ringkasan isi atau uh, suatu karya ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seorang pembaca agar dapat mengerti apa inti dari tujuan seorang penulis. Nah, fungsi dari abstrak ini yakni memberikan potret informasi bagi pembaca, ya, mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat penjabaran sederhana yang digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca sebenarnya dalam memahami inti dan isi dari sebuah karya ilmiah. Penulisan abstrak, kita juga harus memahami sifat dan unsur-unsur daripada abstrak. Nanti akan dijelaskan lebih rinci di dalam. Dalam membuat abstrak memiliki sifat yang mungkin saja bersifat informatif, ya. Jadi harus bersifat informatif dan bersifat deskriptif, dapat menjelaskan apa
isi dari penelitian kita. Maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada data atau faktanya yang benar ke dalam abstrak. Dan abstrak juga ini harus secara singkat. Jika diambil kesimpulan, maka abstrak memiliki sifat jelas, tegas, ringkas, objektif, dan dapat berdiri sendiri. Nah, adapun topik dari kuliah online kita pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan definisi dari judul penelitian. Kira tadi di awal saya sudah menjelaskan ya apa yang menjadi definisi dari judul penelitian. Kemudian yang kedua adalah cara menentukan judul penelitian. Jadi ada beberapa cara-cara yang bisa kita gunakan dalam menentukan suatu penelitian, judul penelitian. Kemudian jenis judul penelitian, ada definisi abstrak seperti yang saya kemukakan tadi di awal secara singkat, ada karakteristik abstrak, kemudian ada fungsi abstrak, ada jenis abstrak, ada ketentuan penulisan abstrak, dan struktur penulisan abstrak. Ya, kita akan memulai dari definisi judul penelitian. Judul penelitian adalah refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hanya dengan membaca judul penelitian saja, seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, judul harus jelas, harus menarik, dan harus relevan atau sesuai dengan bidang keilmuan yang diteliti. Judul penelitian pada penelitian-penelitian kualitatif misalnya memiliki karakter sementara ya, yang bersifat temporer dan holistik atau menyeluruh. Sebab masalah yang akan diteliti jika masih bersifat sementara, maka judul dalam penelitian berhubungan erat dengan masalah yang dibawa, sampai terdapat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada judul penelitian. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti yang pertama adalah masalah yang dibuat peneliti. Kemudian dari awal sampai akhir itu kemudian sama. Dengan demikian, judul proposal dan judul laporan penelitian itu sama. Kemudian, masalah yang ditetapkan oleh peneliti mengalami perkembangan, yaitu lebih luas atau lebih dalam. Maksudnya, judul proposal tidak terlalu banyak perbedaan dengan judul laporan penelitian, hanya cukup disempurnakan saja. Kemudian masalah yang lain adalah ketika masalah yang telah dirancang, peneliti mengalami perubahan total. Maksudnya, rumusan masalahnya itu juga ikut berubah, yang berakibat judul proposal itu berpotensi berbeda sama sekali dengan laporan hasil penelitian tersebut. Nah, judul penelitian dirancang secara singkat, ya, sesingkat mungkin, padat dan jelas, sehingga menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan. Judul setidaknya memperlihatkan dua hal, yaitu kesesuaian judul dengan isi penelitian. Dan yang kedua adalah pemilihan kata-kata dalam judul. Kesesuaian isi dengan judul maksudnya kemampuan kita untuk senantiasa memelihara agar tulisan dalam laporan kita ini tetap berada pada dan tidak menyimpang dari judul atau beda koridor judul. Sehingga ya, sedangkan yang dimaksud dengan pemilihan kata-kata atau judul, artinya judul itu harus ilmiah,
kemudian dia harus logis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari judul penelitian, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan judul penelitian. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, topik atau rumusan masalah yang telah dipilih ya, atau kita tentukan sebelumnya, kemudian dirumuskan secara eksplisit ke dalam judul penelitian. Saat merumuskan judul penelitian, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, judul harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ya, bahkan dalam beberapa literatur itu disebutkan jumlah katanya, ya, maksimal 15 sampai 20 kata. Kemudian harus mencerminkan spesifikasi masalah yang diteliti. Tidak boleh terlalu lebar, ya, jadi harus spesifik. Kemudian harus memuat variabel-variabel utama yang dilibatkan atau dimasukkan dalam penelitian. Jadi konsep dasar dari variabel itu juga harus dipahami. Karena kalau tidak, nanti akan sulit kita menentukan judul apa yang kita akan lakukan. Misalnya apa variabel independen, apa variabel dependen, apa variabel intervening, apa variabel mediating, ya, dan sekiranya ada variabel perancu juga, ya itu harus bisa dijelaskan karena itu adalah sebagai variabel. Kemudian harus menyebutkan secara jelas jenis hubungan antar variabel. Ya, saya kira ketika kita meneliti berbicara tentang pengaruh, berarti kita harus menjelaskan dalam judul bahwa itu adalah suatu pengaruh. Kalau misalnya kita menjelaskan atau meneliti tentang hubungan dalam penelitian, maka dalam judul pun harus dijelaskan atau di-state bahwa penelitian ini adalah penelitian yang akan berbicara tentang hubungan suatu variabel. Ya. Dan kemudian judul penelitian harus dapat mengungkapkan permasalahan yang ada. Dalam membuat suatu judul penelitian harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sifat atau jenis penelitian, misalnya penelitian yang merupakan penelitian deskripsi, ya, penelitian korelasional, penelitian komparasi, dan lain sebagainya. Kemudian bisa saja juga ada unsur tempat atau daerah penelitian, ya. Misalnya dalam konteks Kota Makassar atau dalam konteks Indonesia, ini harus bisa disebutkan atau dimasukkan sebagai unsur yang harus ada dalam judul penelitian. Kemudian ada waktu penelitian, ya. Waktu penelitian ini bisa saja kita masukkan sebagai misalnya tahun penelitian, ya. Tahun penelitian apakah tahun 2020 atau tahun 2021. Nah, dalam beberapa literatur atau buku kita bisa baca sama-sama bahwa dalam memilih dan menetapkan judul suatu penelitian yang perlu diperhatikan antara lain yaitu adalah judul ini sebaiknya yang menarik minat peneliti. Menarik dan dapat membangkitkan minat si peneliti, ya, merupakan suatu yang dapat mendorong, membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah atau tahapan kegiatan penelitian. Terutama keinginan untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Karena dalam melakukan suatu pekerjaan, jika tidak diminati atau tidak menarik hati, maka kita sering bekerja setengah-setengah hati dan pasti hasilnya juga tidak memuaskan. Untuk itu, yang pertama penulis usulkan agar memilih atau menetapkan judul, ya, carilah masalah-masalah yang menarik
bagi kita atau bagi peneliti. Kemudian, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan. Ya, peneliti mampu untuk melaksanakan judul tersebut. Jangan sampai kita menentukan judul yang ternyata kita sendiri tidak mampu melaksanakan. Dengan kemampuan pengetahuan, ya, kemampuan keterampilan, peneliti akan mampu memecahkan permasalahan yang dicakup oleh judul yang dipilih. Mampu di sini dimaksudkan pula dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Ya, bukan cuma dari segi waktu, tapi juga didukung oleh tentu saja dana yang telah diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang kita pilih. Atau ya tidak mahal ya, dan terjangkau oleh kita atau oleh peneliti. Nah, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. Selain dia praktis, dia juga penting untuk diteliti. Sehingga peneliti sudah bekerja dan berusaha dengan susah payah. Hendaknya hasilnya itu ya berguna minimal untuk diri sendiri, kemudian bisa juga untuk masyarakat, dan tentu saja untuk ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian, kita perlu memikirkan hasil penelitian dengan judul yang dipilih. Apakah terdapat manfaat atau tidak? Ya, peneliti tentu ingin menyumbangkan karyanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian, judul yang dipilih hendaknya cukup data. Selain cukup juga datanya tersedia. Nah, pemilihan judul hendaknya didukung oleh data yang cukup dan tersedia dan meyakinkan peneliti untuk menelitinya. Data di sini dimaksudkan bisa dalam bentuk data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang kelak kita akan gunakan untuk menyusun hipotesa penelitian kita, serta situasi lapangan yang kemudian memungkinkan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk atau diperlukan oleh peneliti. Begitu. Nah, sebisa mungkin kita harus menghindari duplikasi judul dengan judul yang lain. Ya, kita harus bisa memastikan, karena ini kalau kita terjebak dalam masalah duplikasi, ini akan dapat merusak reputasi kita sebagai seorang peneliti ke depan. Nah, bagaimana jika terdapat dua judul yang sama? Orang sering mengatakan salah satunya pasti ya tiruan atau plagiat. Hendaknya hal seperti ini tidak terjadi, karena penelitian kita telah dilakukan dengan susah payah, dan jangan sampai akhirnya ejekan yang akan terjadi karena kita dianggap sebagai suatu plagiat. Hal ini bisa terjadi jika melakukan penelitian ulang. Biasanya ya, kalau kita melakukan penelitian ulang atau penelitian orang lain yang coba kita adaptasi, yang mungkin kita meragukan hasil yang mereka peroleh ya, sebagai dasar untuk melakukan penelitian ulang, atau kita ingin menyempurnakan lebih lanjut penelitian dari penelitian sebelumnya. Nah, hal ini perlu dijelaskan dalam penelitian. Namun di sisi lain, untuk mendapatkan judul suatu penelitian itu haruslah ada permasalahan yang sesuai dengan bidang yang akan kita teliti. Untuk itu tentu saja perlu dilakukan penyaringan terhadap permasalahan-permasalahan yang kemudian akan muncul. Nah, adapun cara menyaring ya, permasalahan tersebut
dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama bisa saja minat secara pribadi. Secara pribadi, peneliti berminat untuk membahas atau tentu saja untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang kemudian kita pilih. Jika kita memaksakan memilih permasalahan yang tidak diminati, itu berpotensi menimbulkan rasa bosan atau tidak maksimal dalam berbagai aspek atau berbagai proses pembuatan laporan penelitian ke depan. Setelah itu, kita juga harus melihat sejauh mana kemampuan kita secara pribadi. Ya. Kemampuan secara pribadi yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa memastikan bahwa peneliti ini kemudian harus memiliki pemahaman dasar yang memadai untuk membahas permasalahan tersebut. Ya. Meskipun terkadang peneliti sangat berminat, tetapi kalau permasalahan ini tidak pernah sama sekali masuk dalam pikiran pelaku penelitian, maka tentu saja akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan suatu laporan atau karya ilmiah yang akan kemudian kita buat. Sebenarnya, bagi peneliti yang sudah mahir, bisa saja menantang diri untuk kemudian memasuki wilayah yang baru sama sekali. Inilah sebuah tantangan tersendiri ya. Namun bagi pemula, kita sarankan untuk berlatih terlebih dahulu dengan permasalahan yang mungkin agak familiar atau sudah sering dilakukan penelitian. Kemudian landasan teoritis dan landasan konseptual itu pastikan bahwa dia tersedia. Pastikan bahwa Anda mampu mendapatkan landasan teoritis dan konseptual untuk permasalahan yang diteliti. Meskipun sebenarnya itu sudah kita lakukan di berbagai sumber literatur setelah judul itu diterima. Tapi tidak ada salahnya Anda melakukan sedikit kegiatan semacam prapenelitian lah, ya, dengan melihat beberapa sumber-sumber literatur yang tentunya relevan dengan penelitian kita. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah data yang tersedia. Data untuk permasalahan yang dipilih itu tersedia di lokasi penelitian penulis. Meskipun penelitian yang dipilih itu menarik dan penting, tetapi kalau datanya belum ada, maka ini tidak bisa atau penelitian ini pasti akan sulit untuk kita jalankan. Nah, selain datanya tersedia, tentu saja yang paling penting adalah datanya dapat diakses. Sebab, percuma saja kalau data yang kita inginkan itu tersedia, tetapi ternyata tidak bisa kita akses. Terkait dengan poin terdahulu, maka data yang tersedia itu pasti harus bisa diakses. Data yang sifatnya sensitif atau menyangkut pribadi seseorang itu biasanya adalah data-data yang sulit diakses, kecuali kalau didukung oleh otoritas tertentu yang memberikan wewenang untuk memberi aksesibilitas. Misalnya data keuangan, ya, suatu organisasi, atau data pasien misalnya, dan semacamnya lah. Ya, biasanya tidak begitu saja dapat diakses oleh peneliti, butuh otoritas-otoritas tertentu. Nah, selain data, tentu saja persoalan etika penelitian juga menjadi hal yang penting. Ya, permasalahan yang dipilih itu tidak akan melibatkan penulis dengan masalah etika.
sebisa mungkin. Hal ini tentu sangat perlu diperhatikan. Kalau objek yang diteliti adalah manusia, pastikan temuan atau hasil penelitian ini tidak bakal membahayakan fisik, tidak membahayakan karir, atau bahkan tidak membahayakan profesi responden. Sebagai contoh, ya, kalau kita ingin meneliti kepemimpinan misalnya sebagai seorang suatu kepala daerah yang terbukti penuh dengan kekurangan, bisa saja akan berdampak buruk kepada yang bersangkutan. Di sini peneliti biasanya diperhadapkan pada situasi dilematis. Pada satu sisi, penulis dituntut untuk mengungkapkan temuannya secara objektif atau apa adanya. Namun pada sisi lain, penulis bisa merugikan objek penelitiannya jika diungkap secara objektif. Dan untuk judul penelitian yang lengkap, itu diharapkan mencakup beberapa komponen. Seperti mengetahui status sesuatu, yaitu penelitiannya bersifat misalnya katakanlah deskriptif, atau menjelaskan atau menerapkan peristiwa. Kemudian bisa saja juga membandingkan status dua fenomena atau penelitian yang fenomena atau lebih, ya, yang penelitiannya bersifat komparatif atau membandingkan. Artinya, membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengetahui hubungan atau mengetahui pengaruh antara dua fenomena tersebut atau lebih. Penelitian ini juga disebut dengan diberi kenal dengan penelitian korelasi. Penelitian ini memiliki dua jenis, yaitu adalah korelasi sejajar, menyangkut penelitian tentang dua hal atau lebih yang mempunyai hubungan sebab akibat, atau korelasi sebab akibat yang menyangkut penelitian tentang dua hal atau lebih yang saling memiliki pengaruh. Seperti itu. Nah, jenis judul penelitian. Nah, ketika kita bicara tentang jenis judul penelitian, kita harus mengembalikan dulu jenis-jenis penelitian apa, jenis judul penelitian apa. Ya, karena penelitian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif itu ada sedikit perbedaan nanti dalam menentukan judul yang baik. Gitu. Judul dalam penelitian kualitatif itu pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Masalah itu ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Sedangkan judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai panduan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Ya. Selain variabel yang akan diteliti, sebagai pegangan juga untuk menentukan teori yang akan digunakan. Ya. Dan instrumen penelitian yang dikembangkan, serta teknik analisis data, ya, serta membuat suatu kesimpulan di akhir. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh penulis masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga biasanya masih bersifat sementara. Dan tentu saja akan dikembangkan setelah turun atau masuk ke lapangan dalam penelitian. Judul penelitian kualitatif yang baik justru berubah atau mungkin diganti karena masih bersifat sementara. Judul penelitian kualitatif yang tidak berubah berarti peneliti itu biasanya belum mampu
untuk menjelajahi secara mendalam terhadap situasi atau kondisi sosial atau fenomena sosial yang diteliti, sehingga belum mampu mengembangkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang diteliti. Ya. Karena situasi sosial itu sama dengan objek yang diteliti. Nah, judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan atau mengeksplorasi fenomena dalam situasi sosial yang luas dan mendalam, serta sebisa mungkin menemukan hipotesis dan teori. Ya. Nah, berikut ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh penelitian kualitatif. Misalnya judul-judulnya ada beberapa ya, atau model pembelajaran kedokteran gigi anak, misalnya hubungannya dengan ilmu perilaku misalnya, atau makna kesehatan bagi masyarakat miskin misalnya. Ya. Jadi itu adalah beberapa model-model judul-judul penelitian yang bersifat kualitatif, yang tentu saja berbeda sekali dengan penelitian-penelitian kuantitatif. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa judul pada penelitian kuantitatif ini justru dijadikan pegangan oleh peneliti dalam menetapkan atau mengembangkan variabel-variabel yang misalnya yang akan diteliti, kemudian teori-teori yang akan digunakan, dan instrumen yang penelitian yang akan digunakan, ya, kemudian teknik analisis data dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan judul penelitian. Sehingga setelah penjelasan ini, tentu saja saya berharap kita sudah bisa menentukan atau membuat ya judul yang baik untuk satu penelitian kita. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini sangat penting ya, atau saya jelaskan tadi bahwa salah satu komponen yang sangat penting dalam satu penelitian. Karena begitu kita menyelesaikan satu penelitian, maka baik dari segi pembaca, reviewer, editor, ya, sebelum membaca lengkap naskah kita, biasanya mereka akan berangkat membaca dari satu abstrak. Kalau abstrak ini tidak menarik, maka tentu saja penelitian kita kurang peminatnya untuk dibaca. Ya, jadi ini menjadi salah satu poin penting dari pembuatan abstrak itu sendiri. Nah, terkadang kita sangat bingung apa sih yang harus ditulis dalam abstrak itu, karena abstrak itu sendiri kan sebenarnya punya struktur, ya, di mana struktur itu harus diisi atau harus bisa dijelaskan ya, sesuai dengan apa yang ada dalam naskah lengkap, sehingga dengan membaca abstrak ini itu sudah kemudian bisa memberikan gambaran apa yang menjadi poin penting dalam penelitian kita. Ya, apalagi kalau kita biasa ikut dalam kompetisi, ya, dalam seminar-seminar internasional, biasanya langkah awal dewan juri untuk melakukan penyaringan naskah lengkap itu dengan membaca abstrak, sehingga menarik atau tidaknya hasil penelitian kita ini itu sangat ditentukan dengan bagaimana cara kita membuat abstrak. Nah, secara definisi, abstrak itu harus mencerminkan atau menggambarkan keseluruhan isi laporan suatu penelitian. Dan tentu saja harus mampu membantu pembaca untuk menentukan apa relevansinya dengan minat, apakah akan membaca dokumen secara keseluruhan atau tidak. Ya, jadi sebelum kita mengambil keputusan atau pembaca mengambil keputusan apakah harus membaca naskah lengkap atau tidak, biasanya terlebih dahulu hanya membaca abstraknya saja.
Nah, abstrak ini berisi pernyataan tentu saja mengenai latar belakang masalah, kemudian metodenya, kemudian hasil penelitiannya, kemudian bisa saja langkah-langkah atau tahapan-tahapan penting penelitian, serta kesimpulan. Ya. Nah, abstrak ini biasanya kita jumpai ditulis dalam dua versi atau dua bahasa. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, abstrak ini juga menjadi ciri khas dia ditulis dalam satu paragraf dengan jarak satu spasi. Ya. Nah, biasanya itu terdiri dari 250 sampai 300 kata. Ya, sangat bervariatif sebenarnya, tapi pada umumnya itu menggunakan jumlah 250 kata. Nah, abstrak ini juga dilengkapi dengan kata kunci. Ya, biasanya kata kuncinya itu yang paling umum berjumlah 3 sampai 5 kata. Nah, tentu saja abstrak ini ternyata juga punya fungsi-fungsi tertentu, ya. Nah, penulisan abstrak ini tentunya eh, memiliki tujuan yang jelas karena merupakan salah satu komponen dalam setiap karya ilmiah atau laporan penelitian. Ya. Pada dasarnya, abstrak ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah abstrak ini harus mampu menyajikan informasi singkat, ya. Jadi kata kuncinya adalah informasi singkat yang dapat menggambarkan atau mendeskripsikan keseluruhan isi karya tulis. Penulisan abstrak sebagai ringkasan ya di bagian awal itu akan memudahkan pembaca untuk sebenarnya mengetahui gambaran besar mengenai karya tulis tersebut, sehingga pembaca bisa mengetahui gambaran besar penelitian yang telah dilakukan tanpa harus sebenarnya membaca keseluruhan tulisan yang ya, tentu saja mungkin tebal ya sampai berlembar-lembar misalnya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja memudahkan pembaca dalam mencari referensi atau perpustakaan. Nah, jika kita mencari referensi yang berkaitan dengan satu topik atau permasalahan tertentu, pembaca cukup membaca abstraknya saja, ya, yang biasanya hanya ya setengah sampai satu halaman, begitu. Tanpa kita harus repot-repot mencari informasi dan dengan membuka lembar per lembar halaman dari tulisan tersebut. Ya. Nah, tentu saja pembaca tidak perlu melanjutkan untuk membaca keseluruhan penelitian jika sekiranya apa yang kita cari itu sudah terdapat di dalam abstrak. Dengan kata lain, pembaca bisa menghemat waktu dan tenaga dalam memilah dan mengumpulkan suatu informasi yang kita inginkan. Jika tidak menemukan informasi yang dicarinya, nah ini baru saja pembaca bisa sebenarnya langsung mencari referensi dari karya tulis atau karya ilmiah lainnya ya dengan membaca dari halaman abstraknya saja. Nah, tentu saja juga fungsi yang lain dari abstrak ini adalah syarat wajib diterimanya suatu karya ilmiah. Nah, biasanya yang lazimnya di negara kita, institusi pendidikan itu mewajibkan akademisinya untuk menulis naskah atau laporan penelitian ya dalam bentuk jurnal ya dan lain sebagainya yang tentu saja layak untuk dipublikasikan. Nah, abstrak sendiri nantinya juga dibuat untuk mempermudah indeks atau mempermudah proses reviewer dari situ karya ilmiah. Ya, sehingga memang abstrak ini sebenarnya sangat penting. Ya, sehingga kalau
abstrak ini kita buat dengan baik, maka salah satu misalnya tindakan-tindakan plagiat ini bisa cepat kita identifikasi sekira misalnya abstrak yang kita buat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, sehingga tindakan plagiat yang meresahkan kalangan sebagian akademisi atau peneliti itu bisa dicegah dengan adanya penulisan abstrak ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis abstrak. Ya, kita harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis abstrak. Ya, jadi secara garis besar, abstrak dalam karya ilmiah atau karya tulis ilmiah itu sebenarnya bisa diklasifikasikan dalam dua jenis saja. Ada yang disebut dengan abstrak informatif dan ada yang disebut dengan abstrak indikatif. Nah, apa maksud dari keduanya? Yang pertama adalah abstrak informatif. Abstrak informatif ini bersifat umum dan menyajikan informasi kuantitatif serta kualitatif, ya. Dan pada abstrak ini tujuan dan metode, hasil serta kesimpulan dalam sebuah penelitian disajikan secara jelas dan rinci. Namun tetap kita mempertimbangkan keterbatasan ruang dalam penulisan abstrak. Jadi pembaca dalam hal ini tidak perlu membaca keseluruhan dokumen untuk benar-benar memahami apa yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sebagai konsekuensinya jumlah kata di abstrak juga ini menjadi lebih banyak. Kemudian abstrak indikatif ini menyampaikan informasi yang bersifat umum saja dari satu karya tulis ilmiah, tanpa informasi terperinci layaknya abstrak informatif. Jadi hanya umum saja. Beda dengan informatif tadi memang dijelaskan secara rinci. Selain kedua jenis abstrak di atas, ada beberapa jenis abstrak yang digunakan di luar teks akademik, ya, dengan tentu saja tujuan berbeda, bahkan dengan bahasa yang tidak terlalu formal, ya, dengan ketentuan penulisan yang sedikit lebih fleksibel. Ya, tentu saja dalam penulisan abstrak ini ada ketentuan-ketentuan tertentu, ya, dalam penulisan abstrak ini sehingga nanti bisa menghasilkan satu abstrak yang ideal. Sebagai salah satu komponen penting dalam setiap karya tulis ilmiah, abstrak ini memiliki aturan tersendiri dalam penulisannya, ya, yang bersifat formal dan begitu kaku. Nah, format penulisan abstrak sendiri itu mungkin bisa berbeda di setiap institusi pendidikan, ya. Macam-macam lah ya kita perhatikan. Ya, abstrak untuk tesis, abstrak untuk skripsi, abstrak untuk jurnal internasional bisa saja berbeda, ya, bergantung persyaratan dari institusinya masing-masing. Tetapi ketentuan penulisan abstrak pada dasarnya itu sama untuk karya tulis ilmiah, ya. Ya, biasanya abstrak itu ditulis singkat, kurang lebih setengah atau sampai satu halaman dengan jumlah kata ya 250 kata. Fungsi abstrak sendiri adalah sebagai ringkasan dari keseluruhan ya karya tulis ilmiah yang menyertainya. Jadi penulisannya pun harus ringkas ya, dan menggunakan kalimat padat ya, serta informatif yang mampu kemudian menggambarkan keseluruhan karya tulis. Kemudian ketentuan yang lainnya adalah penulisan abstrak itu harus terurut gitu ya, sesuai dengan strukturnya. Nah, kalau bicara tentang struktur, biasanya abstrak itu terdiri dari pendahuluan.
Ya, ini yang lazim ya. Selain pendahuluan juga ada objektif atau tujuan, ya, apa tujuan penelitiannya. Kemudian kita menjelaskan secara singkat metodenya, ya. Kemudian kita pun akan menuliskan apa yang menjadi hasil serta pembahasan, ya, secara singkat, ya, dan ditutup dengan kesimpulan atau kata kunci. Penulisannya pun harus urut dengan alur yang jelas. Ya, artinya tidak boleh asal dan tidak boleh diacak dalam bagian pendahuluan. Ya, peneliti bisa menjelaskan rincian masalah yang dibahas dalam satu karya ilmiah. Ya. Kemudian jenis metodologi yang digunakan apa, cara pengumpulan datanya apa, pemilihan sampel penelitiannya bagaimana, data-data kuantitatif lain bisa dijabarkan di metode penelitian, ya, hasil penelitian menjelaskan apa yang telah dicapai setelah melakukan penelitian. Ya. Ya. Untuk bagian terakhir, peneliti bisa menarik tentunya satu kesimpulan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Nah, ketentuan lain adalah isi abstrak harus menggambarkan keseluruhan penelitian, ya, atau tulisan. Abstrak itu sendiri ditulis sebagai ringkasan atau keseluruhan karya tulis ilmiah. Ya, oleh karena itu, informasi yang tertulis itu tidak boleh bertentangan dengan tulisan sebenarnya. Ya, abstrak juga harusnya tidak memuat informasi baru atau opini tambahan yang tidak perlu. Artinya memang betul-betul ya berhubungan secara keseluruhan dengan penelitian kita. Nah, ini saya bisa perlihatkan struktur penulisan abstrak ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ada uh, latar belakang ya atau pendahuluan biasanya. Hal pertama yang diawali sebuah abstrak adalah latar belakang atau pokok permasalahan yang menjadi bahasan utama yang pada penelitian kita. Ya, dengan hanya menjabarkan pokok-pokok permasalahan di awal. Ya. Nah, tentunya dengan membaca latar belakang pendahuluan ini, tentu saja pembaca sudah bisa langsung mengetahui apa arah penelitiannya. Dan biasanya ini hanya kita buat dalam 1-2 kalimat. Ya, jadi tidak boleh terlalu panjang. Dan tentu di latar belakang ini sebisa mungkin kita tidak menampilkan data, ya, misalnya jumlah angka karies misalnya pada negara tertentu itu tidak perlu dicantumkan dalam pendahuluan atau latar belakang abstrak. Kemudian setelah pendahuluan atau latar belakang biasanya disambung dengan metode penelitian. Ya, ya tentu saja metode penelitian yang kita akan tuliskan itu harus ditulis secara singkat, ya, tidak ditulis semua. Nah, metode penelitian yang digunakan ya juga perlu dijelaskan tentunya secara garis besar. Ya, tentu saja dari secara garis besarnya saja apa-apa yang harus dijelaskan dalam metode penelitian ini. Peneliti bisa menjelaskan metode, jenis metodologi yang digunakan, ya, kemudian apa teknik pengumpulan data yang digunakan, kemudian bagaimana pemilihan sampel dalam penelitiannya, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi pembaca bisa saja atau bisa mengetahui cara dan langkah yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian ilmiah. Nah, setelah metode tentu saja ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian juga ini harus bisa kita jelaskan secara singkat, secara umum, ya. Bisa berupa data kuantitatif atau bisa juga berupa data kualitatif sesuai dengan jenis atau metode yang tentunya kita sudah pilih sebelumnya. Hasil penelitian tidak perlu dijelaskan secara detail ya dalam abstrak, tidak perlu.
Ya, kalau misalnya secara kuantitatif ada nilai yang signifikan, ya saya kira cukup nilai yang signifikannya saja yang kita masukkan, karena nilai yang signifikan ini yang kita anggap data yang sangat menarik atau informasi yang menarik untuk perlu diketahui oleh pembaca. Nah, setelah hasil penelitian tentu saja ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, peneliti biasanya menawarkan solusi atau saran ya, dalam penelitian selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya, ya, atau menyatakan bahwa penelitian dilakukan itu menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini yang tentu saja juga menjadi poin penting dalam abstrak, ya, karena sejauh apa kita menentukan kata kunci atau sejauh mana kita menentukan kata kunci yang bagus dalam abstrak kita, maka sejauh itu pula visibilitas naskah kita itu dikunjungi atau dibaca oleh pembaca atau orang lain. Kata kunci. Jadi kata kunci ini merupakan satu kata atau frase yang menonjol atau signifikan pada judul ya, atau tajuk subjek ya, pada abstrak ya. Itu adalah penelitian kita yang tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai istilah pencarian dan dalam pencarian bebas ya, untuk menemukan seluruh cantuman yang memuat kata kunci tersebut. Tentu saja ada beberapa cara untuk menentukan kata kunci dari satu abstrak. Ya, jadi kata kunci ini juga tadi saya jelaskan bahwa ini merupakan bagian penting dari satu abstrak. Nah, kata kunci ini biasanya terdiri atas bagian dari topik penelitian kita, atau misalnya mewakili dari populasi kita misalnya, atau mewakili dari metode dan hasil temuan kita misalnya. Itu adalah sumber-sumber kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Ya, adapun kata kunci dari segi format itu terdapat 3, ya bahkan ada sampai 5 kata kunci, dan biasanya ditulis dengan ukuran font 10, dan ada juga yang menulis dengan menggunakan mode italik. Nah, biasanya setelah kita menentukan kata kunci ya yang ada dasar kita, itu kemudian kita coba konfirmasi dengan satu mesin ya yang telah merangkum semua kata-kata kunci yang ada dari seluruh penelitian. Ya, karena kata kunci yang bagus itu meningkatkan jumlah pembaca ya untuk membaca abstrak kita. Untuk mengkonfirmasi itu biasa kita menggunakan MESH atau Medical Subject Headings ya. Tentu saja kita bisa langsung masuk ke websitenya ya, atau mungkin dalam video-video kuliah online nanti kita akan juga coba jelaskan bagaimana cara menentukan kata kunci dengan menggunakan MESH atau Medical Subject Heading. Ya, tentu saja ini sangat baik karena MESH ini sudah diakui oleh dunia internasional. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam kuliah singkat ini, dan tentu saja saya berharap akan banyak kuliah-kuliah online selanjutnya, dan saya akan start dari atau bermula dari bagaimana cara menentukan judul dan abstrak yang baik. Namun video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu latar belakang masalah atau pendahuluan yang bagus dalam suatu penelitian. Untuk itu, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan di komen pada link YouTube ini. Sekian. Salam wabillahi taufiq hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.